Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi bab kedua, yaitu himpunan. Ya, kita belajar tentang himpunan, simak pendahuluan berikut. Di dalam supermarket, kita sering menemukan adanya pengelompokan benda. Misalnya, kamu akan mencari sabun. Pasti kamu akan mencari di dalam bagian yang terdapat perlengkapan mandi. Di dalam bagian perlengkapan mandi, kamu akan menemukan sabun, sikat gigi, pasta gigi, sampo, parfum, deodoran, dan lain-lain. Menghimpun sama dengan mengelompokkan himpunan, didasarkan pada batas-batas yang jelas. Misalnya, perlengkapan mandi bukan atas dasar mahal, bagus, atau menarik. Mahal, bagus, dan menarik tidak memiliki batasan yang jelas. Pengertian dan keanggotaan suatu himpunan. Dapatkah kamu menyebutkan macam-macam bunga? Nah, kalian pasti dapat menyebutkan macam-macam bunga. Ada bunga mawar, bunga melati, anggrek, bunga kamboja, bunga tulip, dan lain-lain. Kemudian, bisa nggak kamu menyebutkan peralatan yang ada di dapur rumahmu? Pasti kamu bisa menemukan peralatan seperti kompor, wajan, panci, sodet, sendok, garpu, dan lain-lain. Ya. Nah, kalau seandainya kamu disuruh menyebutkan nama-nama kota yang indah, nama teman kamu yang tinggi, mungkin jawaban kamu akan berbeda dengan teman kamu yang lain. Nah, perbedaan itu ada karena indah dan tinggi merupakan kata sifat yang tidak memiliki batasan jelas. Ya. Nah, himpunan adalah sekumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Objek di dalam himpunan disebut elemen atau anggota himpunan. Nah, lambangnya bisa kalian lihat di layar. Objek yang tidak ada dalam himpunan disebut bukan anggota himpunan atau bukan elemen. Bisa kalian perhatikan di layar lambangnya, ya. Contoh, diketahui sebuah himpunan A yang beranggotakan kota-kota di Pulau Jawa. Nah, dengan demikian, perhatikan yang A. Surabaya, apakah anggota A? Iya, dia elemen dari A, karena Surabaya merupakan kota yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur. Selanjutnya yang B. Apakah Bandung anggota A? Iya, karena Bandung terletak di Pulau Jawa. Selanjutnya yang C. Pontianak apakah elemen dari A? Dia bukan, ya, karena dia tidak terletak di Pulau Jawa. Yang D. Bengkulu. Jadi Bengkulu juga bukan elemen atau bukan anggota himpunan A. Selanjutnya kita akan bahas tentang contoh himpunan dan bukan himpunan. Kalian lihat perbedaannya, ya. Yang himpunan terlebih dahulu. Kumpulan huruf vokal. Kita bisa menyebutkan nggak anggota dari huruf vokal? Kita sudah mengenal, ya, huruf vokal ada A, I, U, E, O. Kemudian kumpulan bilangan prima. Nah, kita juga sudah tahu bilangan prima apa aja. Ada bilangan 2, 3, 5, 7, dan lain-lain. Kemudian kumpulan sayuran berwarna hijau. Kita bisa sebutin. Ada sayur bayam, sayur kangkung, sayur katuk, dan lain-lain. Nah, selanjutnya contoh yang bukan himpunan. Seperti apa sih, Bu, contoh yang bukan himpunan? Nah, yang pasti di sini dia merupakan kata sifat dan tidak bisa menyebutkan anggota-anggotanya. Contoh, kumpulan pemandangan indah. Indah itu kata sifat. Jadi, masing-masing orang mendefinisikan indah itu berbeda-beda. Kemudian, kumpulan makanan yang lezat. Nah, sama, ya, dia juga bukan himpunan karena kata sifat. Terus, kumpulan artis terkenal, dia juga bukan himpunan. Lalu kita bahas tentang menyatakan suatu himpunan. Nah, yang pertama, himpunan dituliskan dengan menggunakan huruf kapital. A boleh, B, C, dan seterusnya. Lalu
Benda-benda atau objek yang termasuk dalam himpunan ditulis dengan kurung kurawal, ya. Kemudian selanjutnya adalah kardinalitas himpunan atau banyaknya anggota himpunan A jika dia namanya himpunan A. Bisa dilambangkan dengan N buka kurung A. Contoh, tentukan banyaknya anggota dari himpunan berikut. Ya, yang pertama, diketahui A adalah himpunan bilangan asli genap kurang dari 9. Kita bisa sebutkan anggotanya bilangan A, himpunan A. Bilangan asli kan dimulai dari angka 1. Karena di situ kita disuruh memilih yang genap, jadi 2, 4, 6, 8 karena kurang dari 9. Jadi di situ banyaknya anggota himpunan A ada 4 bilangan. Jadi NA sama dengan 4. Contoh yang kedua, diketahui P, huruf-huruf pembentuk kata siswa. Nah, huruf apa aja yang membentuk kata siswa? Jadi P sama dengan S, I. Nah, S lagi kan ada tuh. Jadi kita tuliskan sekali saja karena sudah ada. Kemudian W dengan A. Nah, pembentuknya adalah S, I, W, dan A. Nah, banyaknya anggota himpunan P ada berapa? Ada 4 huruf. Ya, mudah ya. Selanjutnya, simak contoh yang ketiga. Diketahui R adalah himpunan huruf pembentuk kata konsonan. Kita sebutkan huruf-hurufnya. Jadi R sama dengan kurung kurawal K, O, N, S, A. Dan banyaknya anggota himpunan R ada 5 huruf. Selanjutnya, cara menyatakan himpunan. Yang pertama dengan kata-kata. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Contoh, himpunan bilangan bulat kurang dari 5. Nah, kita bisa menggunakan kata-kata. Nah, kita pilih huruf kapital sembarang. Boleh A, boleh B, boleh C, dan seterusnya. Nah, untuk kali ini Ibu pilih huruf kapital A. A adalah himpunan bilangan bulat kurang dari 5. Itu dengan kata-kata. Kemudian yang kedua, himpunan huruf vokal. Nah, kita bisa pilih huruf kapitalnya yaitu B. B adalah himpunan huruf vokal. Itu dengan cara kata-kata. Dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, bentuk umum dari notasi pembentuk himpunan adalah kurung kurawal X sedemikian hingga P dalam kurung X, di mana X mewakili anggota himpunan P. Ya, contoh, nyatakan himpunan berikut dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Contoh yang pertama, A adalah himpunan bilangan bulat kurang dari 5. Nah, kalau kita tuliskan dengan notasi, simak pembahasannya. Jadi kita bisa tuliskan A sama dengan kurung kurawal X sedemikian hingga X. Karena kurang dari 5 berarti kita bisa gunakan simbol kurang dari 5, karena di sini kita pilih variabel X, jadi X anggota bilangan bulat, ya. Lalu contoh soal yang kedua. B adalah himpunan bilangan asli antara 1 dan 5. Artinya bilangan 1 tidak termasuk di dalamnya dan 5 tidak termasuk di dalamnya. Nah, bisa dituliskan menjadi B sama dengan kurung kurawal. Nah, untuk kali ini kita gunakan variabel X. Jadi X sedemikian hingga 1 kurang dari X kurang dari 5. Ya, dengan ketentuan X anggota bilangan asli. Selanjutnya, cara yang terakhir adalah dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Anggota himpunan disebutkan semua, dituliskan dengan tanda kurung kurawal, dan masing-masing anggota dipisahkan dengan tanda koma. Contoh, nyatakan himpunan berikut dengan mendaftarkan anggotanya dan tentukan banyaknya anggotanya. Nomor 1, A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Ini adalah cara menyebutkan atau cara menyatakan himpunan dengan cara kata-kata. Kita ubah ke mendaftarkan anggotanya. Kita sebutkan, jadi A itu sama dengan bilangan cacah dimulai dari angka 0 kurang dari 5, berarti sampai angka
4. Jadi bilangannya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita bisa hitung banyaknya anggota himpunan A dengan simbol N dalam kurung A sama dengan 5. Karena anggota yang ada di dalam himpunan A ada 5 anggota. Selanjutnya, contoh soal yang B, yang kedua. B sama dengan, ini dengan cara notasi X sedemikian hingga 1 kurang dari X kurang dari 5 dengan X anggota bilangan asli. Nah, di sini 1 dan 5 nggak boleh ya, karena di sini antara. Nah, kita cari bilangan asli antara 1 dan 5, yaitu bilangan 2, 3, dan 4. Nah, baru kita cari banyaknya anggota himpunan B atau N dalam kurung B sama dengan 3. Mudah ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pembelajaran hari ini. Tetap belajar di rumah, patuhi orang tua kalian ya anak-anak ya. Dengan menggunakan protokol kesehatan, kalian pakai masker, kemudian jaga jarak aman, rajin-rajin cuci tangan, istirahat yang cukup, dan berharap kalian semuanya sehat selalu dan dihindarkan dari virus corona. Semoga wabah virus corona ini cepat berakhir dan cepat selesai, sehingga kita bisa bertemu dan belajar lagi di sekolah tercinta. Sekian dari Ibu Kiki, semoga bisa difahami penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.